selamat sore. Selamat sore, Jevan. Jevan, selamat sore. Baik. Nigel, selamat sore. Sore. Oh iya, Malah sore. kepencet angka tangan malahan. Oke. Nara, selamat sore, Nara. Selamat sore, Bu. Ya, Yosi, selamat sore. Sore, Bu. Altrik, selamat sore. Mana ini Altrik? Altrik, selamat sore. Raika, selamat sore. Raika, selamat sore. Sore. Ya, Wano sama Mela, selamat sore. Sore. Oke, terima kasih buat hari ini ya. Setelah ini nanti persiapan mau tirakatan, enggak? Besok upacara ya. Enggak apa-apa. Yuk kita luangkan waktu kita sebentar untuk kita belajar dengar-dengaran firman Tuhan ya. Kita akan buka di dalam doa. Yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Jevan kita berdoa dulu ya, Jevan ya. Pinter, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Mulai dari pagi hingga sore hari ini, kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan kami, menyertai setiap hal yang kami lakukan. Sore hari ini Tuhan, kami mau belajar, dengaran akan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh memberi telinga, hati, dan pikiran kami untuk kami boleh dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Alat-alat, jaringan yang kami pakai, tolong Tuhan berkati sehingga mendukung belajar kami di sore hari ini. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan waktu belajar kami sore hari ini sepenuhnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, kita lanjut ya. Minggu lalu berkaitan dengan mimpinya Firaun. Ya, ingat tak? Mimpi Firaun, kemudian Yusuf berhasil mengartikan mimpi Firaun, lalu dia memberi saran. Nah, sekarang kisahnya tentang sebentar. Kelanjutan kisah yang kemarin ya, Nak. Yuk kita lihat yuk. Sore hari ini berkaitan dengan lanjutan kisah kemarin. Waktu Yusuf sudah berhasil mengartikan mimpi, Yusuf memberi saran kepada Firaun supaya ada orang yang dipercaya untuk mengelola hasil panennya ketika masa kelimpahan. Ini judul kita hari ini ya. Ternyata usul itu diterima oleh Firaun. Nah, dia menunjuk Yusuf sendiri sebagai orang yang akan mengelola hasil panen ketika berkelimpahan. Nah, maka Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Yang tertulis di dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Coba Nara dibaca yang ada di layar, Ra. Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Oke, terima kasih. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Apa yang dilakukan Yusuf ketika dia menjadi penguasa di Mesir. Yuk, kita lihat dulu videonya ya. Yusuf dipenjara karena difitnah istri Potifar. Tetapi, walaupun Yusuf dipenjara, Tuhan tetap menyertainya. Suatu malam, juru minuman dan juru roti raja
teman satu ruang tahanan Yusuf, bermimpi. Kemudian juru minuman menceritakannya kepada Yusuf dan berkata, "Dalam mimpiku ada pohon anggur dengan 3 cabang." Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman itu dan berkata, "Dalam 3 hari, Firaun akan mengembalikan engkau ke jabatanmu." Melihat itu, juru roti pun ikut bertanya tentang mimpinya dan berkata, "Aku bermimpi ada 3 bakul berisi roti di kepalaku." Yusuf pun menafsirkan mimpi juru roti raja dan berkata, "Dalam 3 hari, Firaun akan menggantung engkau." Tidak lama kemudian, terbukti tafsiran Yusuf terjadi. Akhirnya juru minuman kembali ke istana raja, tetapi ia melupakan Yusuf. 2 tahun kemudian, Firaun gelisah karena mimpinya tentang 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus. Lalu, Firaun bermimpi lagi tentang 7 bulir gandum gemuk dan 7 bulir gandum kurus. Firaun gelisah dan marah kepada orang-orang pintar di Mesir dan berkata, "Tidakkah ada yang dapat menafsirkan mimpi ini?" Juru minuman akhirnya teringat akan Yusuf dan berkata, "Ada seorang muda Ibrani yang menafsirkan mimpi dengan benar." Firaun akhirnya memanggil Yusuf dari penjara dan berkata, "Aku mendengar engkau dapat menafsirkan mimpi." Yusuf dengan rendah hati menjawab, "Ya tuanku, tetapi bukan aku, melainkan Allah yang akan memberikan jawaban." Yusuf berkata, "Arti mimpi tuanku adalah akan datang 7 tahun kelimpahan, lalu diikuti 7 tahun kelaparan. Sebaiknya tuanku bersiap untuk menghadapinya." Firaun merasa kagum akan hikmat dari Yusuf dan berkata, "Adakah orang yang penuh roh Allah seperti dia?" Firaun kemudian berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, engkau akan menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun memberi Yusuf cincin meterai dan pakaian dari kain halus, serta mengangkatnya menjadi pejabat tinggi di Mesir. Firaun menamai Yusuf Zafnat Paneah. Kemudian Firaun memberi Yusuf Asnat sebagai istrinya. Yusuf mengatur penyimpanan makanan selama 7 tahun kelimpahan untuk mempersiapkan masa kelaparan. Ketika kelaparan datang, Yusuf membagikan gandum dan seluruh dunia datang ke Mesir. Demikian, dengan penyertaan Tuhan, Yusuf diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Oke, dengan hikmat Tuhan, Yusuf diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Ya, kita lanjut ya. Mari kita lanjutkan. Ya. Ini yang pertama ya, sesuai dengan yang ada di video dan yang tertulis di dalam Alkitab, Yusuf berhasil mengartikan mimpi Firaun dan memberi saran yang baik kepada Firaun ya. Kemudian Firaun memberikan kuasa kepada Yusuf atas seluruh Mesir. Yang pertama, Yusuf berhasil mengartikan mimpi dulu bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan, panen yang melimpah, tapi nanti 7 tahun lagi kelaparan. Nah, kemudian Yusuf memberi saran kepada Firaun supaya menunjuk orang untuk mengelola hasil panen ketika berkelimpahan. Disimpan dulu, dikelola dengan baik, supaya besok ketika masa kelaparan tiba, penduduk Mesir tidak mengalami susah untuk mencari bahan makanan. Karena ketika kelimpahan Ini sudah yang kemarin dikelola ya, Bu? dengan baik. Gimana nih, Gel? Ini yang kemarin. Ya, nanti dilanjutkan. Nah, kemarin sampai memberi saran, toh? Ini tulis ya, Bu? Boleh ditulis, boleh. Kemarin itu sampai Yusuf memberi saran kepada Firaun, ya. Nah, hari ini kita tahu bahwa ternyata Firaun menerima saran dari Yusuf. Nah, kemudian Firaun menunjuk Yusuf sendiri untuk mengelola seluruh hasil panen yang ada di Mesir. Maka Firaun memberikan kuasa kepada Yusuf atas seluruh Mesir. Sampai sini paham ya? Ternyata, Ini belum ditulis, Bu. nanti ya, Belum ditulis. nanti tak kirimi PPT-nya aja ya. Ya ampun, bentar, Bu. Oh ya, yuk kita tunggu dulu. Kamu sampai mana? Memberikan
Kuasa. Ya, kuasa kepada Yusuf atas seluruh tanah Mesir. Karena Firaun melihat bahwa ada hikmat Tuhan di dalam diri Yusuf. Nah, orang-orang yang diberi hikmat oleh Tuhan, ya dia pasti jadi orang yang hebat, orang yang pinter gitu ya. Sudah. Oke, sudah. Baik, kalau sudah kita lanjut ya. Yuk, kita lanjut dulu yuk. Nah, ketika sudah diberi kuasa, ditunjuk, maka Yusuf diberi cincin, baju yang halus, diberi kalung, kemudian dinaikkan ke kereta supaya rakyatnya tahu bahwa Yusuf akan menjadi pejabat tinggi penguasa yang ada di Mesir. Yusuf dilantik menjadi penguasa atas Mesir. Yuk, silakan ditulis dulu. Yang di video tadi ya, Yusuf diberi cincin, diberi baju yang halus, diberi kalung, kemudian dinaikkan di kereta, diarak gitu ya, supaya rakyatnya kenal. Demikianlah Yusuf dilantik menjadi penguasa atas Mesir. Tidak pernah diduga dalam kehidupan Yusuf ya, yang dulu disia-siakan, dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual, kemudian difitnah, masuk penjara. Sekarang bisa menjadi penguasa atas Mesir. Wanuh sudah belum ya, Wanuh ya? Sudah, Bu. Yuk, coba dibaca tulisanmu, nak. Mana ini, Wanuh? Ayo dibaca yang ada di layar. Maaf, Bu, kepencet keluar. Pantesan tak tunggu-tunggu kok nggak ada. Ayo dibaca yuk. Yusuf diberi cincin, baju yang halus, kalung, dan dinaikkan ke kereta. Demikianlah Yusuf dilantik menjadi penguasa atas Mesir. Oke. Dah ya. Niken sudah belum? Dah. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah dilantik, Yusuf dinamai Zafnat Paneah. Firaun menamai Yusuf menjadi Zafnat Paneah. Sama ya, itu orang yang sama. Hanya diberi nama yang baru. Kalau Yusuf itu nama pemberian dari orang tuanya. Zafnat Paneah pemberian dari Raja Firaun. Besok kalau ditanya ngerti ya? Sebentar, kok malah hilang. Yuk. Firaun menamai Yusuf Zafnat Paneah. Ini ada Kasean? Kok Bu Endang bergabung? Sean, selamat sore. Lama banget kamu nggak kelihatan, nak. Sudah kelihatan gede ya. Selamat sore, Sean. Sore, Bu. Iya, sehat hari ini? Sehat. Oke, pinter, hebat ya. Yuk lanjut ya, nggak apa-apa. Telat tadi toh, videonya udah diputer Nggak apa-apa ya, dilihat gambarnya saja ya. Yuk, kita lanjut ya, nak. Sebentar, Bu Ari besarkan layarnya dulu. Ya, Yusuf diberi nama baru oleh Firaun. Namanya Zafnat Paneah. Selanjutnya, yuk kita lanjut yuk. Nah,
Di Mesir tidak hanya mendapat jabatan, tidak hanya mendapat nama baru, tetapi dia juga mendapat istri yang bernama Asnat. Di Mesir, Yusuf menikah dengan seorang perempuan yang namanya Asnat dan memiliki 2 anak, yaitu Manasye dan Efraim. Manasye artinya Allah telah membuat aku lupa akan sengsara dan rumah Bapakku. Anak yang kedua Efraim artinya Tuhan membuat apa itu? Coba dibaca Yosia. Efraim artinya apa Yosia? Allah membuat aku mendapat anak di negeri sengsara. Ya, Allah membuat aku mendapat anak di negeri sengsara. Oh, ini sering keluar loh di pelajaran agama. CTA. Yusuf itu bukannya yang Maria itu apa gimana maksudnya? Beda orang, Nak. Beda orang. Itu Yusuf lain ya. Itu nanti munculnya di perjanjian baru. Kalau yang Yusuf ini kita ada di perjanjian lama, ya. Oh, ini Yusuf. Kalau yang sama Maria itu Yosef. Yosef ya. Ya, Yusuf boleh juga, tapi beda orang ya. Dia hidup di zaman yang berbeda. Kalau Yusuf yang sekarang ini kita pelajari kisahnya, itu hidupnya di perjanjian lama. Makanya tercatat di kitab Kejadian, ya. Tapi Yusuf, bapaknya Yesus ya, yang tadi Miguel tanyakan, itu beda orang. Besok kita akan lihat kisahnya ketika sudah sampai di Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Masih lama. Kita ini masih di Kejadian. Nah, pelan-pelan sudah mau selesai loh ini kitab Kejadiannya. Sudah sampai di bab-bab akhir. Nanti kita lanjut ke Keluaran ya. Tidak terasa toh? Satu perikop Alkitab Kejadian selesai kita pelajari setiap Sabtu ya. Saja dengan perjuangan menulisnya udah kerasa banget ya. Ya ampun, cuma nulis segini kok perjuangan gitu kepiye toh? Di sekolah nggak pernah Saya nulis toh? adalah aku paling kecil di sini. Saya itu yang nulis ibunya, malah besaran saya yang berbeda. Ya besok tak bilang ibumu, Bu, Nikel ditulisin ya, ngono ya. Lucu ya Nikel. Aku besok keluaran pengen pensiun dari nunggu kelas 4 nanti biar nulisnya lebih cepat lah. Ya, enggak apa-apa. Jadi sekarang kalau ditanya, coba istrinya Yusuf namanya siapa? Yang di perjanjian lama loh ya. Namanya siapa istrinya? Asnat. Anaknya Manasye dan Efraim. Oke, sudah? Raika sudah selesai, Nak? Belum. Sudah. Oke, sambil nunggu Aku paling Nikel. lambat di sini. Enggak apa-apa, kan yo ditunggu toh. Yuk, sambil nunggu Nikel, mari dibaca, Raika. Di Mesir, Yusuf menikah dengan Asnat dan memiliki 2 anak. 1 Manasye, artinya Allah telah membuat aku lupa sengsara dan rumah Bapakku. 2 Efraim, artinya Allah membuat aku mendapat anak di negeri sengsara. Oke. Nikel sampai mana? Sampai apa tuh? Nomor 2 itu siapa namanya? Aku ketutupan. Efraim. Cara nulisnya gimana? E F R A I M. Efraim. Oh, baru sampai situ, Bu. Ya, yuk dilanjut. Artinya Allah membuat aku mendapat anak di negeri sengsaraku. Coba diingat-ingat. Allah membuat aku mendapat anak di negeri sengsaraku. Ada enggak di sini yang punya teman namanya Asnat, Manasye atau Efraim? Manasye, Efraim?
Ada enggak di sekolah yang punya nama itu? Temanmu? Biasanya nama-nama ini juga dijadikan nama orang ya. Oke, mendapat anak di negeri sengsara. Sudah ya? Ya, kita lanjut. Sebentar. Nah, ketika 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan yang ada di Mesir. Nah, gandum yang disimpan sangat banyak sehingga tak terhitung. Ya, sesuai dengan arti mimpinya bahwa 7 tahun akan ada masa kelimpahan. Panennya petani-petani yang di Mesir itu benar-benar melimpah selama 7 tahun. Nah, waktu melimpah itu, waktu panen yang banyak itu tidak boleh semuanya dihabiskan. Yusuf meminta rakyat Mesir untuk mengumpulkan bahan makanan. Tidak semuanya dihabiskan, tapi ada sebagian yang harus disimpan. Nah, terutama gandum ya, bahan makanan utama di sana. Gandum yang disimpan sangat banyak sehingga tidak bisa terhitung atau tidak terhitung saking banyaknya masa-masa kelimpahan yang terjadi di Mesir selama 7 tahun ya. 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan yang ada di Mesir. Dikelola dengan baik, tidak terus dihabiskan. Karena Yusuf tahu bahwa setelah 7 tahun ini berakhir, maka tahun-tahun berikutnya pasti akan ada kelaparan. Yuk ditulis dulu yuk pelan-pelan. Potol neh. Potolnya Bu. Sudah? Aldrik, suaranya mana? Coba dibaca. Ketika 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan yang ada di Mesir. Gandum yang disimpan sangat banyak sehingga tidak terhitung. Oke, saking banyaknya sehingga tidak terhitung. Oke, sudah ya? Sampai mana nih, Gel? Gandum yang disimpan sangat banyak sehingga tidak terhitung. Mari kita lanjut. Sudah. Ya. 7 tahun kelimpahan sudah berlalu ya. Ini slide terakhir, Nak. Yuk, ini slide terakhir ya. Sebentar. Yuk, ini slide terakhir yuk. Ketika 7 tahun masa kelimpahan sudah selesai, maka sesuai dengan tafsiran mimpinya Yusuf, tahun-tahun berikutnya adalah tahun-tahun kelaparan. Nah, ketika tahun kelaparan itu datang, Yusuf membuka semua persediaan makanan yang sudah disimpan 7 tahun yang lalu ya, selama 7 tahun masa kelimpahannya. Semua orang Mesir
dan orang-orang yang ada di seluruh bumi datang ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, karena masa kelaparan tidak hanya dialami di Mesir, tetapi ternyata seluruh bumi mengalami masa kelaparan. Hasil panennya tidak baik. Nah, susah untuk mencari makan. Tetapi karena di Mesir sudah ada persediaan selama 7 tahun, dikumpulkan selama 7 tahun dan tak terhitung tadi, maka cukup untuk dipakai ketika itu masa kelaparan. Bahkan orang-orang dari luar Mesir pun dia datang ke Mesir hanya untuk membeli bahan makanan. Di saat semua orang di luar Mesir merasa bingung bagaimana makannya, di mana dapat membeli bahan makanan gitu ya. Mereka bingung, lalu terdengarlah kabar bahwa ternyata di Mesir ada simpanan gandum, bahan makanan. Nah, kemudian semua orang yang ada di seluruh bumi berbondong-bondong datang ke Mesir supaya bisa mendapat makanan. Nah, itu akhir kisah kita di sore hari ini ya. Sudah selesai bagaimana Yusuf diangkat menjadi penguasa. Kemudian Yusuf berkeluarga, punya istri dan punya anak. Kemudian Yusuf mengatur masa-masa kelimpahan. Lalu bagaimana Yusuf mengelola ketika tiba masa kelaparan. Nah, itu perlu hikmat, perlu kepandaian. Nah, yang berasal dari Tuhan. Seperti yang Firaun katakan, bahwa di dalam diri Yusuf ada hikmat yang berasal dari Tuhan. Sudah selesai hari ini. Coba yang terakhir, Bu Ari minta tolong suaranya Mela. Ayolah, dibaca. Ketika 7 tahun masa kelaparan, Yusuf membuka semua persediaan makanan. Semua orang Mesir dan dari seluruh bumi datang untuk membeli makanan baru. Oke. Dah ya, Nigel sudah selesai? Dah. Oke, yuk bagian kita yang terakhir. Apa yang kamu pelajari dari kisah Yusuf menjadi penguasa di Mesir sore ini? Nah, ada ndak yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, Nigel Resen. Apa Nigel? Tuhan selalu menyertai kita. Iya. Oke, Tuhan Pikirkan selalu yang menyertai kita. Betul, pinter ya. Ya, nanti silakan ditambahi ya. Ini yang Bu Ari dapatkan. Nanti kalian bisa menambah ya. Yang pertama, oh sebentar. Oh, ada yang raise hand. Sebentar. Siapa ini? Oh, Nigel lagi. Apa yang mau disampaikan? bukan. Lupa, bukan. Oh, bukan. Tadi Lu sudah aku ya. matiin. Oke, sudah tadi ya. Baik, yuk kita lihat yuk yang ada di layar. Sudah mau berubah nggak ini? Yang pertama, sebentar, baru ulang dulu ya, Nak. Biar tulisannya besar. Yuk. Yang pertama, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menjadi pemimpin, menjadi penguasa ya. Terbukti hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memakai Yusuf untuk menjadi penguasa. Orang yang hidupnya dibenci, orang yang dijual, orang yang tidak dianggap, orang yang difitnah, masuk penjara. Tetapi Tuhan mau memakai Yusuf untuk menjadi pemimpin. Nah, begitu pula dengan kalian. Sean, Nigel, Nara, Aldrik, Raika, Wano, Mela, Yosia, semua bisa menjadi pemimpin. Ya, bisa menjadi pemimpin, minta hikmat Tuhan. Terus berdoa, minta hikmat, minta kebijaksanaan gitu ya, supaya kita bisa menjadi orang yang berguna. Yang kedua,
melakukan segala sesuatu dengan perencanaan yang baik. Yang merah aja kan, Bu? Ya, ditulis yang merah saja. Nah, Yusuf merencanakan dengan baik masa-masa kelimpahan, sehingga ketika masa kelaparan datang, dapat diatasi dengan baik. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita ya. Apa yang mau kita lakukan esok, yuk ayo kita rencanakan dengan baik. Contoh sederhana, ketika besok sekolah, maka hari ini kita harus merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Apa yang perlu kamu bawa ke sekolah? Jadwal. Nah, di jadwal hari ini supaya besok ketika berangkat sekolah pagi-pagi tidak kemerungsung. PR. Nah, PR betul. PR itu kan pekerjaan rumah. Dikerjakan di rumah supaya besok ketika mau ke sekolah tidak ribet, tidak ribut pagi-pagi gitu ya. Nah, itu contoh sederhana melakukan segala sesuatu dengan perencanaan yang baik. Coba Bu Hari tanya, besok ada upacara bendera tidak di sekolah? Bu, belum, Bu. Ada. Oh, ada. Oh, Nikel belum. Oh, sorry, Ya, maaf. ada. Oh, Nikel ada. Nikel belum Aku selesai nggak nulis ada, kan, kok. Sule? Yang nggak ada ini punya siapa? Upacara. Oh, Semuanya ada. Raika ora upacara boleh? Enggak ya, Bu. Wih. Sean upacara enggak? Oh iya, Sean juga enggak ada, enggak apa-apa, masih kecil lah ya. Besok kalau udah gede, upacara ya Sean ya. Nah, besok upacara, hari ini direncanakan dengan baik. Sepatunya disiapkan, kaos kaki disiapkan, seragam, ikat pinggang, topi ya. Disiapkan dengan baik, direncanakan dengan baik, supaya besok semuanya berjalan lancar. Tidak ada yang ketinggalan ya, tidak melanggar aturan sekolah. Oke, sampai sini ya nak, Nikel sudah selesai? Sudah ya, baru tutup ya. Yuk, siapa yang memimpin doa? Sean, mau berdoa kah? Oke, kakaknya dipimpin doa ya, Sean ya. Bisa? Sean, mau berdoa enggak? Mau pimpin doa enggak, Sean? Enggak. Oh, ya, minggu depan ya. Ya, oke. Yuk, sekarang siapa yang memimpin doa? Bentar, Bu Adi acak tani dulu ya. Kemarin itu yang mimpin doa Nigel. Ya toh? Ayo, sekarang siapa? Gantian. Ya cepet yuk, biar cepet selesai. Apa nggak mau selesai nih? Nggak ditutup dalam doa? Betul. So, sekarang Nigel nunjuk siapa? Minggu lalu sudah Nigel, sekarang Nigel mau minta tolong siapa? Raika. Woi. Ayo Kak Raika, minta tolong dipimpin dalam doa ya. Yuk, Nigel di mute dulu ya nak, biar suaranya nggak masuk. Oke, yuk Raika, kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah menyelesaikan ceria. Kiranya Engkau memberkati kami. Semoga firman-Mu pada ceria sore hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Besok pagi tidak ada sekolah minggu ya. Upacara kemudian ibadahnya sore. Terima kasih anak-anak hebat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih. berkati ya. Makasih.